Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim mendapat kritik keras dari mantan Wakil Presiden Yusuf Kala atau JK. Hal itu disampaikan JK dalam forum diskusi dengan tema menggugat kebijakan anggaran pendidikan pada Sabtu 7 September 2024 lalu. Salah satu kritik pedas JK adalah menyebut Menteri Pendidikan saat ini tidak benar-benar paham dengan bidangnya dan berapapun anggaran yang dimiliki menjadi tidak berarti. Usut punya usut, kritik JK ini salah satunya berawal dari data Program for International Student Assessment atau PISA. Lalu bagaimana sebenarnya kondisi dunia pendidikan Indonesia di saat ini sampai mendapat kritik keras dari Yusuf Kala? Selengkapnya kita akan bahas bersama dalam Dunia Pendidikan jadi rapor merah 10 tahun pemerintahan Jokowi. Ya, narasi Indonesia akan mendapatkan bonus demografi pada tahun 2030 hingga 2040 sepertinya akan berubah menjadi bencana demografi. Hal ini merujuk pada hasil PISA, Program for International Student Assessment yang dikeluarkan oleh OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, pada 5 Desember 2023 lalu. Hasil PISA di tahun 2022 menunjukkan bahwa kemampuan literasi, matematika, dan juga sains anak Indonesia masih menjadi salah satu yang terburuk di dunia. Hasil PISA 2022 ini juga mempertegas kegagalan pemerintah dalam mencapai target yang dimuat dalam RPJMN atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Target RPJMN untuk skor membaca di 396, sedangkan untuk skor PISA di tahun 2022 di 359 ini turun ya 12 poin dari tahun 2018. Lalu selanjutnya untuk matematika pemirsa. Nah, pemerintah dalam RPJMN menargetkan skor 388, sedangkan skor PISA di tahun 2022 ini berada di 366, turun 13 poin dari tahun 2018. Lalu selanjutnya pemirsa untuk sains ya, untuk sains kita lihat target RPJMN di angka 402, sedangkan hasil skor PISA di tahun 2022 ini di angka 383, angka ini turun ya 12 poin dari tahun 2018. Nah, penurunan ini dinilai terjadi karena banyak problematika fundamental dalam tata kelola pendidikan Indonesia yang tidak kunjung dibenahi. Pemerintah terlalu sibuk melakukan hal-hal yang sama dan juga berulang-ulang, tetapi mengharapkan hasil yang berbeda seperti misalnya gonta-ganti kurikulum, gonta-ganti nama program tetapi isinya sama, dan masih banyak lagi. Anggaran pendidikan yang setahunnya ini lebih dari 600 triliun rupiah hasilnya dinilai berbanding terbalik dengan amanat konstitusi untuk bisa mencerdaskan kehidupan bangsa. Lalu seperti apa sebenarnya detail dari penurunan kualitas pendidikan di Indonesia saat ini? Kita simak di slide berikutnya. Ya, berdasarkan laporan dari PISA, kemampuan sains pelajar Indonesia ini kalau dilihat ya secara rata-rata menurun ya pemirsa ya. Kalau kita lihat angkanya memang menurun begitu. Ini skor kemampuan pelajar Indonesia menurut PISA tahun 2006 sampai dengan 2022. PISA mendefinisikan kemampuan sains sebagai kemampuan menggunakan pengetahuan ilmiah untuk bisa mengidentifikasi persoalan, memperoleh pengetahuan baru dan menjelaskan suatu fenomena dan menarik kesimpulan berdasarkan bukti tentang isu-isu terkait sains. Nah, pada tahun 2022, pelajar Indonesia ini memperoleh skor kemampuan sains 383 poin ya. Ini dia poinnya ya pemirsa ya. Nah, jika dibandingkan hasil penilaian PISA di tahun 2015 dan 2018 ini sebetulnya turun. Nah, skor tersebut juga jauh di bawah skor rata-rata negara anggota OECD yang kisarannya berada di 483 dan juga 488 poin. Dengan perolehan skor berada di 383, artinya kemampuan sains pelajar Indonesia ini masuk ke level 1A. Artinya secara umum pelajar Indonesia ini mampu menggunakan ilmu pengetahuan dasar untuk mengidentifikasi fenomena ilmiah sederhana. Nah, mereka juga mampu nih mengidentifikasi hubungan sebab akibat atau korelasi sederhana serta menafsirkan data grafis dan juga visual sederhana. Tapi pelajar dengan kemampuan ilmiah di level 1A belum bisa menggunakan konsep abstrak untuk bisa menjelaskan fenomena yang lebih kompleks dan membuat hipotesis, prediksi, ataupun mempertanyakan dan mengidentifikasi keterbatasan data ilmiah. Sementara itu pada tahun 2022 skor literasi membaca ya pemirsa kita lihat berada di 359 poin. Nah, angka ini turun ya atau berkurang 12 poin jika dibandingkan dengan tahun 2018. Kendati demikian, Mendikbudristek Nadiem Makarim menilai penurunan poin Indonesia ini tidak lebih buruk dari negara lainnya, di mana rata-rata dunia turun sekitar 18 poin, tapi Indonesia hanya turun 12 poin.
Tapi intinya tetap turun ya Pak ya. Nah, Nadiem mengklaim relatif kecilnya ketertinggalan pembelajaran atau learning loss Indonesia mencerminkan ketangguhan guru yang juga didukung sebagai program penanganan pandemi dari Kemendikbudristek. Lalu bagaimana sebenarnya kemampuan membaca para pelajar Indonesia jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya? Kita simak di slide berikutnya. Ya, ini adalah skor kemampuan membaca pelajar di ASEAN ya. Kemampuan membaca atau reading performance pelajar Indonesia ini tergolong rendah di skala ASEAN. Hal ini terlihat dari laporan Program for International Student Assessment atau PISA di tahun 2022. Di mana pada tahun 2022, pemirsa pelajar Indonesia ini memperoleh skor kemampuan membaca di 359 ya kemampuan membacanya. Ini jauh di bawah skor rata-rata dari negara-negara OECD atau di kisarannya berada di 472-480 poin. Nah, skor Indonesia juga lebih rendah nih dibandingkan 5 negara tetangga lainnya di ASEAN. Seperti terlihat ya, kalau di sini perolehan dari negara-negara lain dengan perolehan skor 359, Indonesia ini masuk ke level 1A. Artinya secara umum pelajar Indonesia ini memang bisa ya memahami arti harafiah atau misalnya memahami kalimat atau paragraf pendek. Dan juga kalau dilihat gitu ya, pembaca dari level 1A ini bisa mengenali tema utama teks sederhana yang bersifat eksplisit serta membuat hubungan sederhana antara beberapa informasi yang berada di sekitar teks tersebut. Namun pembaca di level 1A ini belum bisa memahami teks panjang yang informasinya bersifat implisit atau abstrak ataupun membandingkan perspektif yang satu teks dengan teks lainnya gitu ya. Sementara itu posisi paling tinggi kita lihat ini berada atau ditempati skornya oleh Singapura yang skornya ini berada di 543. Nah, kita lihat Singapura ini masuk ke dalam level 3 pemirsa. Nah, capaian Singapura ini melampaui rata-rata skor anggota OECD tertinggi di ASEAN sekaligus juara dari 81 negara yang ikut tes PISA. Nah, pembaca di level 3 umumnya ini bisa memahami, mengintegrasikan makna dari beberapa teks terpisah meski tidak diberi petunjuk secara eksplisit dan juga bisa mengkategorikan informasi dalam teks. Lalu apa sebetulnya yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia tertinggal ya jika dibandingkan dengan negara ASEAN lainnya ya khususnya Singapura? Apakah kalau dilihat karena kurangnya dana pendidikan kita akan bahas di slide selanjutnya, tapi kita lihat dulu nih kalau dibandingkan Indonesia memang berada di level yang boleh dibilang cukup rendah ya. Nah, kita lihat anggarannya seperti apa sih pemirsa? Ya, ini dia ya, anggaran pendidikan dan realisasinya di tahun 2019 dan 2023. Nah, anggaran pendidikan yang bersifat wajib sebagai mandat perundang-undangan sebesar 20% dari APBN dan juga menjadi prioritas nyatanya tidak selalu terrealisasikan 100%. Meski memiliki porsi yang paling besar. Nah, melihat lebih dalam lagi gitu ya, dalam 5 tahun terakhir saja tidak satupun realisasi anggaran menyentuh 100% atau bahkan mencapai 95% dari total APBN. Berdasarkan laporan keuangan pemerintah pusat gitu ya, realisasi anggaran ini justru tercatat mengalami tren, boleh dibilang tren penurunan. Nah, pada tahun 2019 atau pada periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, anggaran pendidikan dialokasikan senilai 492,45 triliun rupiah. Nah, hingga akhir tahun tersebut anggaran yang terrealisasikan ini sebesar 93,48% atau mencapai 460,35 triliun rupiah pemirsa. Nah, kemudian pada tahun 2020 ya, kita lihat pada tahun 2020 ini realisasi menurun ya ke level 93,09 atau senilai 473,66 triliun rupiah dari pagu yang mana sejumlah 508,84. Lalu pada tahun 2021 ketika pandemi COVID-19 masih melanda Indonesia, realisasi anggaran pendidikan ini bahkan tidak menyentuh angka 90% ya. Jadi berada di 87,2% atau senilai 479,58 yang mana dianggarkannya sekitar 550 triliun rupiah. Selanjutnya pagu anggaran pendidikan pada tahun 2022 ini semakin naik ya. Seiring dengan kalau kita lihat besarnya porsi belanja APBN yang pertama dan ini juga artinya melebihi 3.000 triliun ya, di mana anggaran pendidikan tahun 2022 ini berada di kisaran senilai 621,28 triliun rupiah.
Sementara realisasinya ini hanya 77,3% atau sekitar 480,26 pemirsa, 480,26 triliun rupiah. Nah, semakin turunnya tingkat realisasi anggaran pendidikan dalam 5 tahun kepemimpinan Nadiem Makarim akhirnya menuai reaksi keras dari Wakil Presiden ke-10 dan juga ke-12 Yusuf Kala. Seperti apa tanggapannya dan juga seperti apa sebetulnya beliau menilai ya begitu ya pendidikan di tanah air untuk saat ini. Ya, kita lihat begitu ya. JK menyebutkan begitu ya, bahwa kinerja Nadiem Makarim ini, Menteri Pendidikan ini tidak pernah datang ke daerah ya, atau jarang berkantor. Nah menurut JK, kementerian yang dipimpin oleh Nadiem ini memiliki cakupan yang cukup luas, tidak hanya pendidikan tetapi juga perihal kebudayaan, riset dan juga teknologi. Karena itu JK menilai perlu sosok yang berkompeten untuk mengisi pos tersebut atau posisi tersebut ya. JK menganalogikan kepemimpinan Kementerian Pendidikan dengan perusahaan. JK mengungkapkan persoalan pertama yang perlu dikerjakan untuk bisa menciptakan perusahaan yang baik ialah memilih pemimpin dan yang kedua mengenai program serta target yang akan dikerjakan. JK mengatakan jika Menteri Pendidikan tidak benar-benar paham dengan bidangnya, maka berapapun anggaran yang dimiliki atau mungkin dipunyai begitu ya tidak akan berarti. Karena itu menurut JK untuk memperbaiki kualitas pendidikan bukan hanya memperbaiki anggarannya, tetapi juga pemimpinnya. Dan hingga berita ini ditayangkan belum ada respon dari Kemendikbudristek ihwal pernyataan JK tersebut. Selain kritik yang dilontarkan JK, Menteri Keuangan Sri Mulyani juga baru-baru ini mengomentari terkait anggaran pendidikan yang dikelola Nadiem Makarim di Kemendikbudristek. Seperti apa tanggapannya pemirsa? Ya ini dia tanggapan dari Bu Sri Mulyani ya, Menteri Keuangan kita. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengomentari anggaran pendidikan yang baru-baru ini. Dirinya bahkan mempertanyakan pengalokasian anggaran pendidikan sebesar 20% dari belanja negara. Sri Mulyani juga menyatakan bahkan mendorong gitu ya Dewan Perwakilan Rakyat untuk bisa mengkaji ulang porsi anggaran wajib atau mandatory spending untuk pendidikan ya ini sebesar 20% dari anggaran pendapatan dan juga belanja negara. Sri Mulyani menyarankan agar mandatory spending sebesar 20% ini diambil dari pendapatan negara bukan belanja negara. Dan menurutnya Kementerian Keuangan telah membahas secara internal terkait dengan hal ini. Sri Mulyani juga mengatakan basis belanja wajib untuk anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN ini selama ini rancu karena tidak memperhitungkan kondisi yang real ya dari belanja negara. Akibatnya ketika kebutuhan belanja negara tinggi ini disebabkan oleh pelemahan kurs atau kenaikan harga minyak, mandatory spending ini harus terserap untuk kebutuhan belanja dalam rangka menopang belanja subsidi. Nah lalu sebenarnya apa saja kritik dan juga catatan merah dari seorang Nadiem Makarim selama menjabat sebagai Mendikbudristek, kita simak di slide berikutnya. Ya, ini adalah rapor merah dari Nadiem Makarim ya dalam perjalanannya sebagai Mendikbud di tahun 2019 dan juga menjadi Menbudristek di tahun 2021. Kebijakan Nadiem banyak dikeluhkan oleh banyak pihak ya, banyak orang. Beberapa diantaranya adalah guru. Banyaknya guru terjerat pinjaman online karena gaji di bawah UMR. Ini juga menjadi masalah begitu ya. Lalu perubahan kurikulum Merdeka Belajar. Jadi kurikulum Merdeka ini juga banyak dikeluhkan begitu ya. Bukan hanya dari pihak guru tapi juga bagi pihak orang tua yang harus mendampingi anaknya untuk belajar. Dan ini juga disosialisasikan tanpa diluncurkan. Artinya maksudnya tanpa disosialisasikan ya sebelum diluncurkan. Lalu sebelumnya dilihat juga tidak pernah turun ke bawah atau lapangan dan juga bagaimana penggunaan anggaran pendidikan yang dinilai banyak persoalan dari status guru honorer yang tidak diurus. Lalu juga dilihat juga tidak pernah mau menjelaskan ya status lembaga pendidikan dari tenaga kependidikan atau LPTK hingga skandal guru besar yang memakai jurnal predator untuk mendapatkan detailnya. Ya pemirsa, kepemimpinan dari Nadiem Makarim sebagai Mendikbudristek ini memang tidak selalu mulus ya. Sejumlah kebijakannya kerap menuai kontroversi dan juga kritikan tajam. Dimana kalau kita lihat Dewan Pengurus Nasional, Perhimpunan Pendidikan dan juga guru atau P2G berharap ke depannya tata kelola pendidikan pasca Nadiem ini bisa lebih baik lagi dan juga Mendikbud periode berikutnya ini telah menyiapkan ya peta jalan pendidikan nasional. Mendikbudristek yang baru juga harus paham bahwa persoalan laten dan fundamental dari pendidikan serta responsif ya terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan juga teknologi. Ya kita doakan saja ya di pemerintahan yang baru nanti besarnya dari anggaran pendidikan ini semoga juga bisa sejalan dengan semakin baiknya kualitas pendidikan yang dihasilkan agar cita-cita Indonesia menjadi negara maju bisa terwujud.